Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawari, pasal yang ke-34, lanjutan dari pasal kemarin. 2 Tawarik 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalya, dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada Imam Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal di Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawal mereka ialah Yahat, Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semuanya, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkata Hilkia kepada Safan, panitia negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja segala sesuatu yang ditegaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebagai bat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yehuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salom bin Tokat bin Hasra,
penunggu pakaian-pakaian. Rabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang Lewi, seluruh rakyat, baik yang besar maupun yang kecil. Di hadapan mereka, ia membacakan segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Raja berdiri di tempatnya dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta melakukan kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Penduduk Yerusalem pun berbuat sesuai dengan perjanjian Allah nenek moyang mereka. Yosia menyingkirkan segala berhala, menjadikan dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang dari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan dari raja-raja yang ada di Yerusalem. Kemarin kita sudah belajar dari Raja Amon yang terakhir ya, dan Raja Amon ini dicatat di Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Nah, setelah Raja Amon, kita melihat lanjutan pemerintahan yang ada di Yerusalem. Ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Raja Yosia. Dikatakan di ayat yang pertama, Raja Yosia ini berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan masa pemerintahannya cukup lama, yaitu 31 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Apa yang istimewa Bapak Ibu dari kepemimpinan Raja Yosia? Yang istimewa dicatat di ayat yang pertama, di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita, ia menjadi raja dan dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang kedua, dalam hidupnya, seperti dia hidup seperti Raja Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi inilah keistimewaan Raja Yosia. Dalam kepemimpinannya, dia seorang yang benar di mata Tuhan, dan dia hidup meneladani Daud, bapak leluhurnya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita menemukan kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Yosia, sebuah tindakan yang benar di mata Tuhan. Yang pertama kita lihat di tahun ke-8 pemerintahannya, ayat yang ketiga. Pada tahun ke-8 dari masa pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, jadi kalau dia diangkat umur 8 tahun, dan di tahun ke-8, jadi dicatat di Alkitab, berarti ya umurnya sekitar 16 tahun ya. Di masa yang masih sangat muda belia ini, dikatakan Alkitab,
ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dia mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Ya, ini sesuatu yang sangat istimewa ya, karena pemimpin sebelumnya mereka tidak mencari Tuhan, mereka malah melakukan apa yang benar, apa yang jahat di mata Tuhan. Namun Yosia ini malah mencari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yosia ini orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya fokusnya kepada Tuhan, dan dia menunjukkan ya tingkah laku yang baik ya dengan mencari Daud bapak leluhurnya. Nah, kemudian dicatat di Alkitab yang istimewa lagi dikatakan di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 di tahun ke-12 masa pemerintahannya. Dicatat di Alkitab pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 dia melakukan sebuah tindakan yang benar di mata Tuhan, di mana Yosia dia mentahirkan. Kata-kata mentahirkan itu diulang 2 kali, artinya bahwa Yosia ini menyucikan kota Yehuda, juga bait suci, tempat di mana Allah hadir, umat beribadah, itu dari segala bentuk penyembahan berhala. Patung-patungnya semuanya dihancurkan, berhala-berhalanya semua dihancurkan. Jadi dia melakukan sebuah pembaharuan ya di tengah-tengah umat Tuhan dengan mengembalikan ya fungsi bait suci gitu ya, bukan untuk penyembahan berhala, tapi untuk penyembahan kepada Allah. Sebuah reformasi yang dilakukan oleh Yosia, ya raja yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dikatakan beberapa kali di dalam firman Tuhan ini bagaimana Yosia dengan penuh keberanian, ya dia menghancur balikkan tiang-tiang berhala, patung-patung, dia menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Kita bisa membayangkan kepemimpinan sebelum Yosia, bagaimana umat Tuhan tidak dibawa kepada Tuhan, tetapi malah dibawa kepada penyembahan berhala. Dan ini diubah oleh Yosia, direformasi oleh Yosia, dia menjadi seorang pemimpin yang membawa reformasi yang baik untuk umat Tuhan dan juga untuk bangsanya. Nah, berikutnya kita bersama-sama catatan di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa di tahun ke-18 pemerintahannya. Jadi ada step-stepnya ya, tahun ke-8, tahun ke-12, tahun ke-18. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosia? Di situ dikatakan pada tahun ke-18 dari masa pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azaria dan Maasea penguasa kota serta Yoab bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Inilah yang dilakukan oleh Yosia. Ya, di tahun ke-18 dia memperbaiki rumah Tuhan. Dan bagaimana caranya dia memperbaiki rumah Tuhan? Ya, dia sudah mempersiapkan dengan baik, ada dana yang dikumpulkan. Yang menarik di sini adalah dana yang terkumpul itu ternyata sumbernya itu dari orang-orang Lewi. Ya, luar biasa ya, orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi mereka itu juga punya hati yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada dana yang terkumpul dari mereka untuk dipakai untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan harus diperbaiki? Karena raja-raja sebelumnya itu membiarkan rumah Tuhan dalam kondisi yang roboh. Jadi ya tidak merawat rumah Tuhan gitu, raja-raja sebelumnya. Sehingga ada kerinduan di dalam diri Yosia untuk memperbaiki rumah Tuhan. Selain itu, Yosia juga mempersiapkan SDM. Sumber daya manusianya itu disiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Dan ternyata Alkitab mencatat orang-orang yang melakukan pekerjaan perbaikan rumah Tuhan itu dicatat di Alkitab di ayat yang ke-12, orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Ya, ini bukan sembarangan orang yang memperbaiki rumah Tuhan, ternyata orang-orang yang punya kualifikasi, karakter ya, karakternya itu setia. Nah, Amsal mengatakan banyak orang yang baik, tetapi orang yang setia itu siapakah yang mendapatkannya? Kesetiaan memang menjadi salah satu karakter yang sangat penting bagi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, selain itu juga ada pembagian job yang sangat jelas, ada pendeskripsian job yang sangat jelas, ya. Ada orang-orang yang memang fokus untuk tukang-tukang bangunan, ada yang fokus untuk membangun gedung-gedung, ada balok-balok, ya, ada orang-orang yang memang fokus untuk memainkan
alat-alat musik, ada juga yang fokus untuk mereka yang bekerja sebagai kuli-kuli, tukang-tukang. Nah, semuanya ini mengerjakan pekerjaan dengan luar biasa baik, dan semuanya itu yang ditugaskan kepada mereka itu sudah dikerjakan dengan baik. Ini luar biasa bagaimana kepemimpinan Yosia adalah kepemimpinan yang menggerakkan banyak orang gitu untuk terlibat dalam pekerjaan rumah Tuhan, dalam memperbaiki rumah Tuhan, dan semuanya itu dikerjakan dengan luar biasa hebat. Nah, yang menarik adalah ketika sedang memperbaiki rumah Tuhan, ternyata ada satu catatan di Alkitab ini, kitab Taurat ditemukan. Nah, siapakah yang menemukan kitab Taurat itu? Dikatakan Imam Hilkia. Di ayat yang ke-16, pada saat mereka sedang mengeluarkan segala sesuatu, nah, di situ ditemukan kitab Taurat Tuhan. Dan kitab Taurat itu kemudian dibawa Hilkia kepada Safat, panitia negara, kemudian diserahkan kepada Raja Yosia. Dan ketika diserahkan kepada Raja Yosia, panitera raja itu kemudian membacakan di depan Raja Yosia. Di ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Ya, baru sebagian itu dibacakan di hadapan raja. Bagaimana respon raja Yosia setelah mendengar perkataan-perkataan dari kitab Taurat Tuhan? Raja Yosia adalah raja yang sangat rendah hati, yang terbuka, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh kitab Taurat Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-19, segera sudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian memberikan perintah kepada Imam Hilkia. Untuk apa? Untuk pergi meminta petunjuk Tuhan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yehuda. Dan kita melihat bersama-sama, sekali lagi di sini, Raja Yosia itu adalah raja yang sangat istimewa. Ya. Dia raja yang sangat rendah hati, mencari Tuhan, bahkan memerintahkan imam untuk meminta petunjuk-petunjuk Tuhan. Ini respon orang yang baik setelah mendengar firman Tuhan, ya dia terbuka dan dia bukan hanya mendengar, tapi dia melakukan firman Tuhan itu dengan cara dia secara lebih sungguh-sungguh, lebih fokus, ya dia mencari petunjuk-petunjuk Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Imam Hilkia. Dia pergi dan dia bertemu dengan seorang nabiah. Ya, ternyata pada waktu itu sudah ada seorang nabiah. Nabiah berarti nabi perempuan. Nabiah Hulda. Karena disuruh oleh raja untuk meminta petunjuk Tuhan, nabiah Hulda itu kemudian memberitahukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Apa yang disampaikan oleh nabiah Hulda? Nabiah Hulda memberitahukan penghukuman atas umat Tuhan. Di sebuah pemberitahuan tentang peristiwa di masa yang akan datang. Bagaimana umat Tuhan itu akan dihukum Tuhan. Kenapa mereka dihukum Tuhan? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-25, mereka membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Ya Tuhan, Allah yang adil, ya dia bertindak menghukum umatnya, mendisiplin mereka, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, yang menarik adalah selain Nabi Hulda memberitahukan penghukuman atas umat Tuhan, Nabi Hulda juga memberikan petunjuk berupa berkat, berita, sekaligus kasih karunia untuk Raja Yosia. Dikatakan di ayat yang ke-27, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengarkan firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Yang Yosua mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, dia diselamatkan oleh Tuhan dan dia bahkan dijanjikan Tuhan akan dikebumikan bersama dengan leluhurmu dalam keadaan yang damai. Bagian yang terakhir, respon Yosia ketika Yosia mendengarkan suara kenabian dari Nabi Hulda. Yosia bersama dengan umat Tuhan, mereka mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Mereka mengambil sebuah komitmen, sebuah tekad. Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka mau hidup setia.
Mereka mau hidup tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Mereka akan mengikuti Tuhan dengan setia. Dan di ayat yang ke-33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang-orang Israel, menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amanat teksnya Bapak Ibu, yang pertama, belajar dari keteladanan Yosia, seorang pemimpin yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, beribadah, mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Aplikasinya, sudahkah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, juga sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Sudahkah kita hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Juga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan saat kita mendengarkan teguran, nasihat dari firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan? Sudahkah kita mencari Tuhan, beribadah, mengikut Tuhan dengan taat dan setia? Mari kita belajar dari Yosia, seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan, berilah pada Tuhan kemuliaan. Pada panggilan kita dan mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Kita juga terus menjadi orang-orang yang suka melayani, suka memberi, khususnya murah hati untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan bagaimana harus melayani dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia sampai akhir hidup kami. Kami rindu Tuhan supaya setiap kami semakin memiliki hati yang generous Tuhan, hati yang murah hati untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, jauhkan kami dari sikap pelit terhadap pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan berkenan senantiasa untuk setiap kami yang suka memberi kepada pekerjaan Tuhan, suka melayani dengan sungguh-sungguh dan setia. Ampuni Tuhan akan hal-hal yang tidak berkenan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.